rumahnya bagus, kendaraannya oke, penghasilan bulanannya gak kurang-kurang. Orang mukmin walaupun semuanya itu kecukupan, ya, hidup gemah ripah lojinawi, tetap saja bagi orang mukmin itu dibanding nikmat di surga nanti kecil. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Segenap pengurus DKM Masjid Al-Manar, Jalan Kendeng, Cilacap, para sesepuh, para pinisepuh semuanya yang saya muliakan, para remaja, anak-anak semuanya yang saya cintai, para ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa duduk sejenak, kita beriktikaf di masjid, insyaallah nanti sampai tiba waktu isya dan kita tutup dengan sholat isya berjamaah. Pada kesempatan pertemuan malam ini yang akan kita bahas adalah surat Al-Fatihah. Kita semuanya sudah hafal, alhamdulillah. Kita ingin mengartikan surat Al-Fatihah dan ingin memahami lebih dalam tentang makna yang terkandung di dalamnya. Insya Allah tahapan yang kita akan lalui bersama, yang pertama kita tilawah terlebih dahulu Al-Fatihah, kita baca. Nanti satu ayat saya baca, kemudian ditirukan. Kemudian sepenggal lagi saya baca, ditirukan, gitu ya, sampai selesai waladhdallin, amin. Ini yang pertama. Yang kedua, kita terjemahkan kata per kata yang di Quran yang dipegang oleh Bapak, Ibu, anak-anak semuanya. Ini sudah ada terjemahnya juga, supaya lisan kita ini juga dimuliakan Allah, termasuk yang mengucapkan. Maka nanti kita baca juga terjemahnya bareng-bareng. Saya bacakan terjemahnya, nanti diikuti bareng, supaya nanti melekat dan kita ingat, oh arti perkata dari surat Al-Fatihah itu begini. Yang kedua, kemudian yang ketiga, nanti akan kita baca dari kitab Tafsir As-Sa'di. Kalau sebelumnya direncanakan dari Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu bahasanya agak panjang lebar, ya. Waktu antara maghrib dan isya ini sangat singkat, maka kita ambil kitab tafsir yang langsung menjelaskan tentang apa yang dimaksud oleh ayat yang kita baca, langsung kepada makna tujuan saja, gitu. Sehingga insya Allah kita akan bisa lebih simpel, ya, untuk memahami kandungan umum setidaknya dari ayat-ayat yang kita baca. Dengan begitu selesai. Kita mulai tahapan yang pertama, kita baca surat Al-Fatihah. Saya akan baca mulai ta'awud, nanti
kemudian kita baca bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kurang keras nih kelihatannya. Balen ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita artikan perkata a'udzu, aku berlindung. Kurang keras. A'udzu, aku berlindung. Billahi, kepada Allah. Minasyaitani, dari setan. Ar-rajimi, yang terkutuk. Bismillahi, dengan nama Allah. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Alhamdu, segala puji. Lillahi, milik Allah. Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Maliki, yang menguasai. Yaumiddin, hari pembalasan. Iyyaka, kepadamu lah. Na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka, dan kepadamu lah. Nasta'inu, kami mohon pertolongan. Ihdina, tunjukilah kami. As-sirata, jalan. Al-mustaqim, yang lurus. Siratal ladina, yaitu jalan orang-orang.
an'amta, yang engkau beri nikmat, alaihim kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai, wala, dan bukan pula ad-dhallina, orang-orang yang sesat. Amin. Kabulkanlah. Jadi amin itu minta supaya doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau didoain orang gimana kita? Amin, amin. Jangan diem aja. Didoain semoga Allah berikan kesehatan. Amin. Jangan malah ya, mukanya malah gak bersahabat. Nah, ini jangan sampai. Baik, berarti yang pertama sudah baca tilawahnya. Yang kedua arti perkata sudah. Berarti udah 2/3 kan? Tinggal 1/3 nih. Pulang gak asik nih ceritanya. 1/3 yang berikutnya adalah tentang arti dari masing-masing ayat itu. Kita akan baca dari kitab Tafsir As-Sa'di. Kenapa disebut Tafsir As-Sa'di? Karena yang menyusun seorang ulama namanya As-Sa'di. Itu nama akhirnya As-Sa'di. Begitu. Kalau nama tafsirnya Taisirul Karimi Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, ya. Itu nama tafsirnya, tapi dikenalnya Tafsir As-Sa'di. Baik. Apa yang ditulis oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya ketika menerangkan tentang bismillah. Ya langsung bismillah ya. Yang artinya bismillahi apa? Dengan nama Allah. Ai yakni abtadi'u, aku mulai, bikul ismin, dengan semua atau dengan tiap-tiap nama, lillahi ta'ala, milik Allah ta'ala. Maksudnya gimana? Aku mulai dengan menyebut setiap nama yang menjadi milik Allah. Nama Allah apa saja? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam. Itu kan nama-nama semua, nama-nama Allah kan? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama terbaik itu. Jadi saya mau mulai dengan menyebut setiap nama Allah. Jadi semua nama Allah itu kita sebut ya dengan ucapan bismillah. Jadi bukan hanya Allah saja, tapi semua nama Allah secara garis besar, secara keseluruhan kita mulai melakukan aktivitas kita, mulai membaca ayat Al-Quran ini dengan nama-nama tersebut yang kita sebut, nama-nama Allah tersebut, ya. Li'anna lafdha ism, karena lafaz ism, kata bismi kan ada ism tadi. Mufradun mudhafun, itu kata tunggal yang diidhofahkan. Nah, ini masalah nahwu. Fa ya'ummu jami'al asma'il husna, maka mencakup seluruh nama-nama Allah yang terbaik itu. Jadi ketika kita menyebut bismillahi dengan menyebut nama Allah itu apa saja? Termasuk asmaul husna, semua nama-nama Allah yang terbaik itu kita sebut dengan kita menyebut
dengan kita membaca bismillah. Nikmat ya? Masya Allah. Inilah manfaatnya kita membaca tafsir. Jadi bertambah ilmu kita. Begitu. Ini yang pertama. Bismillahi. Kemudian kata Allah. Ini kan nama ya, nama Allah. Huwal ma'luhul ma'budu. Ia adalah yang disembah, yang diibadai. Al-mustahiqqu li ifradihi bil ibadah. Yang berhak untuk diibadai hanya kepadanya saja. Limat tasafa bihi min sifatil uluhiyah. Karena ia memiliki sifat-sifat ketuhanan. Apa itu? Wahiyya sifatul kamal, yaitu sifat-sifat kesempurnaan. Jadi Allah artinya yang diibadai, yang disembah, yang mana kita beribadah dan kita menyembah hanya kepadanya saja. Tidak ada yang lain yang berhak diibadai. Karena yang lain tidak memiliki sifat kesempurnaan. Dan yang memiliki sifat kesempurnaan itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hanya Allah yang diibadai, yang lain tak berhak dan tak boleh disembah, diibadai. Ar-Rahmanir Rahimi, Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Di dalam tafsirnya disebutkan ismani dalani, itu dua isim, dua nama. Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim nama Allah pula. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini dua nama Allah. Ala annahu ta'ala dzur rahmatil wasi'atil azimah, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki kasih sayang yang luas dan agung. Allah memiliki kasih sayang, yang kasih sayang Allah itu luas. Apa ada orang yang kasih sayang sempit? Ada. Itu manusia kasih sayangnya sempit. Tapi kalau Allah kasih sayangnya apa? Luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Begitu disebutkan dalam ayat lain. Allati wasi'at kulla syai', yang meliputi segala sesuatu. Wa 'ammat kulla hayyin, dan mencakup semua makhluk hidup. Jadi siapa saja yang hidup, makhluk apa saja yang hidup juga tercakup dalam rahmat Allah. Semut dapat nggak rahmat Allah? Dapat. Di antara bentuknya apa? Kasih makan. Setiap orang dapat rahmat Allah, dapat. Orang kafir juga dapat. Contohnya apa? Fasilitas-fasilitas baik yang mukmin maupun yang kafir untuk bisa hidup dikasih juga sama Allah. Itu namanya bahwa rahmat Allah itu luas dan agung. Wa katabaha lil muttaqinal muttabi'ina li anbiya'ihi wa rusulih. Allah tetapkan rahmatnya yang luas itu untuk orang-orang yang takwa, yang mengikuti nabi dan rasulnya, para nabi dan para rasulnya. Fahaula'i lahumur rahmatul mutlaqah. Mereka itulah yang mendapatkan rahmat yang mutlak, yang umum tadi, yang mencakup tadi. Jadi orang-orang yang mengikuti para nabi, mengikuti para rasul, yang terakhir adalah kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah orang yang mendapatkan rahmat yang sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau selain mereka gimana? Ya. Wa man adahum falahum nasibum minha. Dan orang yang selain mereka, selain orang-orang yang taat tadi, selain mereka juga dapat bagian dari rahmat tersebut. Cuman tidak banyak. Tidak banyak. Tidak banyak gimana? Itu si fulan dia nggak beriman tapi rezekinya banyak. Kalau ada yang nanya gitu gimana? Sebanyak-banyaknya nikmat dunia itu sedikit. Katakanlah orang punya
bukan hanya rumah satu, bukan hanya rumah 10, tapi punya satu pulau sekalipun itu sedikit. Maka Rasul katakan dunia itu sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu ibarat penjara bagi orang mukmin dan ibarat surga bagi orang kafir. Bahkan gak pakai ibarat. Dunia itu penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah walaupun orang mukmin ini mendapatkan banyak nikmat di dunia, badannya sehat, alhamdulillah. Anaknya pada sukses, alhamdulillah. Rumahnya gak ada kebo yang masuk, alhamdulillah. Ada yang masuk gak kebunnya, Pak? Iya. Ini kan di kota, Ustaz. Masa kebocoran. Ya, ya. Kalau kebocoran dikit-dikit mah itu seni rumah ya begitu, ya. Ya. Rumahnya bagus, kendaraannya oke. Penghasilan bulanannya gak kurang-kurang. Orang mukmin walaupun semuanya itu kecukupan, ya, hidup gemah ripah lo jinawi, tetap saja bagi orang mukmin itu dibanding nikmat di surga nanti kecil. Aduh, semua nikmat yang ada itu dibanding nikmat di surga sedikit. Karena dibanding nikmat di akhirat itu sedikit, ibarat masih di penjara di dunia ini. Baru dapat nikmat yang sedikit di dunia. Nanti lepas dari penjaranya, nanti kalau sudah di akhirat, itu lepas dari penjara. Artinya apa? Dapat nikmat yang luas itu. Gitu. Adapun orang yang kafir itu, ya, surganya di dunia. Ya. Surganya di dunia. Kenapa? Karena semua kesenangan-kesenangan yang ada itu hanya di dunia saja. Begitu di akhirat masuk neraka, siksa. Sehingga surganya ya di dunia ini, di akhirat siksa, neraka. Bagi orang beriman tadi gimana? Walaupun nikmat di dunia dia dapatkan semuanya, nggak ada apa-apanya dibanding nikmat di akhirat. Maka seperti masih terkungkung, masih tertahan dan masih terbuai di dunia. Semoga kita semuanya termasuk ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi baik orang mukmin maupun orang yang tidak beriman di dunia ini soal nikmat bersifat materi, nikmat dunia semuanya dikasih. Sebanyak-banyaknya nikmat dunia itu hitungannya sedikit. Ya. Qalilan kata Quran. Summa aqarru, kemudian saya paksa ia kepada neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa'lam, ketahuilah anna minal qawa'idil muttafaqi 'alaiha baina salafil ummati wa immatiha, bahwa sesungguhnya di antara kaidah-kaidah yang disepakati oleh para ulama, ya, dan pendahulu umat ini, al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi wa ahkamis sifat, yaitu beriman kepada Allah, mengimani nama-nama Allah, mengimani sifat-sifatnya dan hukum-hukum sifat tersebut. Maksudnya gimana? Dijelaskan. Fayu'minuna mathalan bi annahu rahmanun rahim. Mereka mengimani umpamanya bahwa Allah itu Rahmanur Rahim, seperti yang tadi kita baca. Allah itu Rahman, Maha Pengasih, Allah itu Rahim, Maha Penyayang. Jadi menetapkan nama Allah sesuai yang disebut oleh Allah. Allah menyebutkan dalam Quran Ar-Rahmanir Rahim, berarti Allah memiliki nama Ar-Rahman, memiliki nama Ar-Rahim. Satu. Terus Dzur rahmatil lati tasafa biha, Allah memiliki kasih sayang, memiliki rahmat yang menjadi sifatnya, yang menjadi namanya. Rahman artinya apa? Pengasih. Rahim artinya penyayang.
nggak orang yang namanya Rahman? Ada? Pengasih nggak orangnya? Burung karuan, iya kan? Ada yang namanya Rahim, penyayang. Namanya penyayang. Orangnya penyayang nggak? Belum tentu. Ada orang namanya Toyib. Ya, Toyib, malah jarang pulang katanya. Nah, itu Bang Toyib yang di sana. Kalau yang di sini mah enggak. Ya. Toyib itu padahal artinya bagus. Toyib bagus. Apakah semua yang namanya Toyib orangnya bagus? Belum tentu. Iya. Arwani ini namanya. Arwani itu artinya menyegarkan akan saya. Gitu ya. Allah nyegerin saya. Apakah selalu seger? Burung karuan juga. Burung karuan. Ada saatnya lemes juga. Nah, jadi kalau orang punya nama, belum tentu nama itu jadi sifatnya. Jelas ya? Orang namanya Mahmud, artinya Mahmud terpuji. Belum tentu perilakunya terpuji. Walaupun namanya Mahmud. Beda dengan Allah. Kalau Allah punya nama Ar-Rahman, artinya Maha Pengasih, maka Allah otomatis memiliki sifat kasih sayang. Allah Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, maka Allah memiliki sifat sayang. Gitu. Jadi antara nama, Allah memiliki nama itu, dan sifat tersebut juga ada pada diri Allah. Tidak seperti tadi, namanya umpamanya Hamid, orang yang memuji, tapi dia tidak pernah muji sama Allah umpamanya. Antara nama dengan perbuatannya berbeda. Kalau ini, nama Allah mengandung sifat yang itu menjadi nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa hakadha fan-ni'amu mana tadi? Al-muta'alliqati bil marhum. Jadi Allah memiliki sifat kasih sayang yang menjadi sifatnya, yang itu berhubungan dengan pihak yang disayangi. Fan-ni'amu kulluha atharun min athari rahmatih. Nikmat-nikmat itu semuanya adalah athar, ya, labet, bekas, ya, apa, pengaruh dari pengaruh-pengaruh rahmat Allah. Wa hakadha fi sairil asma, dan seperti itulah berlaku untuk nama-nama yang lain. Contoh, yuqalu fil alim. Allah salah satu namanya adalah Al-Alim. Apa artinya Al-Alim? Maha mengetahui. Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Itu nama. Salah satu di antara nama Allah Al-Husna, Asmaul Husna. Allah memiliki nama Al-Alim, dan Allah memiliki sifat ilmu seperti yang terkandung dalam namanya. Allah Maha mengetahui. Itu sifatnya. Ya'lamu bihi, yang dengan sifat ilmu itu Allah mengetahui semua yang diilmui, diketahui oleh Allah. Dan seterusnya, ya'lamu bihi kulla syai', yang dengan ilmu itu Allah mengetahui segala sesuatu. Qadirun, Allah Maha Kuasa, itu nama juga. Dzu qudratin, Allah memiliki sifat kuasa. Yaqdiru ala kulli syai', yang Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini baru Bismillahirrahmanirrahim. Begitu penjelasan. Ini tadi saya sebut di awal, tafsir ini singkat. Loh, singkat aja padat gitu Ustaz. Gimana yang panjang lebar gitu kan? Ini sudah kita ambilkan yang singkat. Ada yang lebih singkat lagi, yaitu tafsir Al-Jalalain. Itu lebih simpel, lebih singkat. Ya. Tafsir Al-Jalalain itu diantara keistimewaannya adalah bagi orang yang belajar bahasa itu memperkaya kosakata. Memperkaya kosakata. Jadi masing-masing tafsir yang ditulis oleh para ulama, ya, itu memiliki keistimewaan masing-masing. Tinggal kita mau menggali sisi apanya, mau menggali sisi bahasanya. Ya, kalau kosakata bahasa, muradifat, persamaan-persamaan kata, baca tafsir Jalalain. Gitu.
Kalau ingin melihat hadis-hadis yang menjelaskan atau riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang ayat Al-Quran, maknanya apa? Baca tafsir At-Tabari. Gitu? Tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, kalau orang ingin membahas tentang apa? Tentang keindahan bahasa Al-Quran, baca tafsir Al-Kasyaf. Jadi, Masya Allah, para ulama membahas ayat-ayat Al-Quran dari berbagai macam disiplin. Kalau ada orang ingin mengetahui apa saja hukum yang diambil dari ayat-ayat yang kita baca, baca tafsir Ahkam. Ada tafsir Ahkam yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, ada tafsir Ahkam yang ditulis oleh Imam Ibnul Arabi, ada tafsir Ahkam yang ditulis oleh Imam Al-Jassas. Dan masih banyak tafsir Ahkam lainnya. Jamaah sekalian, jadi apa kesimpulannya tadi? Ya, kesimpulan dari Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan pertama, bahwa ketika kita membaca itu, artinya kita kalau baca Quran berarti saya mau mulai membaca Quran dengan menyebut seluruh nama Allah. Gitu? Asmaul Husna tadi masuk semuanya. Satu. Kalau kita ingin berangkat kerja, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Saya mau mulai pekerjaan saya, perjalanan saya menuju ke tempat kerja dengan menyebut setiap nama Allah. Asmaul Husna itu. Subhanallah. Kita mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai makan dengan menyebut setiap nama Allah. Ya. Jadi setiap perbuatan yang bermanfaat, perbuatan yang baik, yang dimulai dengan basmalah, maka perbuatan itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, termasuk makan, baca basmalah. Masuk masjid, baca juga Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Mau simple, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, silakan. Tapi kalau kita lihat di Masjid Nabawi, ada tulisan itu Bismillah. Mulai dengan menyebut nama Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat salam untuk Rasul Allah. Ya. Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Itu yang tertulis di sana kalau mau masuk Masjid Nabawi. Itu. Mengingatkan orang yang masuk masjid supaya di antara adabnya yaitu baca doa agar dibukakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini yang pertama. Memulai sesuatu yang baik dengan bismillah, menyebut nama Allah, seluruh namanya. Yang kedua, dari pembahasan tadi, kesimpulan yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama terbaik. Di antara nama-nama terbaik atau al-asmaul husna itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang kedua, Al-Malik Al-Quddus As-Salam dan seterusnya. Contohnya di sini yang utama adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini kesimpulan kedua. Kesimpulan yang ketiga, setiap nama Allah itu mengandung sifat. Jadi nama Allah itu sesuai dengan sifat. Allah memiliki nama Ar-Rahman, namanya Ar-Rahman, Maha Pengasih. Allah memiliki sifat kasih. Allah memiliki nama Ar-Rahim, Maha Penyayang. Allah memiliki sifat sayang. Allah Al-Alim, Maha Mengetahui. Allah memiliki sifat ilmu. Allah
Al-Aziz yang maha perkasa, Allah memiliki sifat perkasa. Kalau orang namanya Aziz, urung karuan perkasa, iya kan? Gitu. Jadi antara nama dan sifatnya urung karuan klop. Gitu. Tapi kalau Allah punya nama Allah dan sifatnya itu menyatu, klop. Allah Ar-Rahman Maha Pengasih, sifat Allah kasih, memiliki sifat kasih, dan begitulah seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini udah disingkat ya? Bismillah doang nih kita dapat nih maghrib sampai isya. Hah? Isya jam berapa? Masih berapa menit ini? Hah? Masih 8 menit. Oh, tambah satu lagi. Atau ada pertanyaan? Hah? Nggak ada. Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut hamdalahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Alhamdu segala puji. Mana tadi? Ya. Lillahi milik Allah, Rabbil Alamin, Tuhan seluruh alam. Sekarang kita baca dalam tafsirnya. Alhamdulillah, huwa, ia adalah as-sana'u 'ala Allah bi sifatil kamal. Kata alhamdulillah itu sanjungan terhadap Allah dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Wa bi af'alihi ad-dairati bainal fadli wal adli, dan menyanjung Allah dengan perbuatan-perbuatannya yang berkisar antara anugerah dan keadilan. Jadi semua perbuatan Allah itu, semua yang dilakukan Allah itu berkisar antara anugerah dan adil. Antara itu. Falahul hamdul kamil bi jami'il wujuh, maka bagi dialah pujian yang sempurna, ya, dengan segala sisi atau dari segenap sisi. Maksudnya gimana? Kata alhamdulillah ini pujian terhadap Allah atas sifat-sifat kesempurnaannya, pujian terhadap Allah atas perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu nggak ada yang zalim, nggak ada. Nggak ada perbuatan Allah yang zalim. Perbuatan Allah itu imma adil atau anugerah. Yang dilakukan Allah itu antara dua ini, berputar antara adil atau anugerah. Kalau diperlakukan dengan adil, orang bersalah dikasih sanksi, adil nggak? Orang berbuat baik dikasih penghargaan, adil nggak? Adil. Kita kira-kira kalau kita diperlakukan adil macam itu, masih bisa hidup nggak kita? Kita berbuat maksiat sama Allah, kalau langsung Allah berlakukan sifat adilnya kepada kita, digites mati, Bok. Orang ngasih tua mati. Begitu dewasa sudah mulai ada unsur tanggung jawab, ya, melakukan perbuatan dosa, Allah berlaku adil, orang ini kasih sanksi. Ya. Sanksinya apa umpamanya? Kakinya satu umpamanya nggak bisa berjalan, maksiat lagi, kaki yang satu nggak bisa berjalan, maksiat lagi, tangan kanan, tangan kiri, maksiat lagi, orang bisa ngapa-ngapa. Iya, gitu.
Maka Allah tidak saja adil tapi juga memiliki anugerah. Jadi Allah dengan anugerahnya, Allah juga memiliki sifat pengampunnya pula. Dengan anugerah Allah, maka kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Enggak langsung diberi sanksi saat melakukan kesalahan itu. Itu artinya Allah memiliki anugerah. Maka semua yang diperbuat Allah, semua yang dilakukan Allah itu antara adil atau anugerah. Ini sudah masuk waktu Isya. Sebagai penutup, kita nanti kalau masuk surga itu karena amal kita, karena keadilan Allah atau karena anugerahnya? Karena anugerahnya. Kalau Allah berlakukan dengan keadilannya, orang ini keburukannya sangat banyak, kebaikannya ini nggak ada yang diampuni oleh Allah, ya sudah masuk neraka. Jadi kita masuk surga itu dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita selalu mohon anugerah Allah. Maka Allah maha terpuji dari semua sisi. Dari sifatnya, dari perbuatannya, Allah maha terpuji. Karena semua sifat Allah itu sempurna dan semua perbuatan Allah itu berkisar antara keadilan Allah atau antara anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah semoga kita diperlakukan Allah sesuai dengan anugerahnya, bukan diperlakukan Allah sesuai dengan keadilannya saja. Gitu? Sebab kalau kita diperlakukan Allah hanya dengan keadilannya tanpa anugerahnya, binasa kita. Jemaah sekalian, makanya alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika kita mengetahui maknanya, masya Allah, bacaan alhamdulillah kita lebih mantap dari dalam hati yang paling dalam. Segala puji milik Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.